5 faktor utama yang mengubah China menjadi kekuatan ekonomi dunia. Halo, selamat datang di channel Mr. Eksportir. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu negara yang ekonominya berkembang pesat dalam 40 tahun terakhir, yaitu China. China adalah negara raksasa yang memegang kunci perekonomian global. Dapat dilihat bahwa negara China ini mempunyai pendapatan per GDP terbesar kedua di dunia. Diprediksi, China juga bakal menjadi negara dengan ekonomi terbesar dan bakal nyalip Amerika dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalian tahu nggak, kalau China dulunya itu jauh dari kata negara maju pada tahun 1960 sampai 1970-an. China adalah negara yang terisolasi, ekonominya yang stagnan, dan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Saat itu, kebijakan ekonomi mereka sangat tertutup dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Kok bisa ya negara yang dulunya miskin jadi negara maju dan superpower kayak sekarang ini? Nah, pada video kali ini kita akan bahas 5 faktor yang ngebuat negara China menjadi negara maju. 1. Reformasi ekonomi tahun 1979. Kedua, kebijakan investor asing. 3. Kebijakan moneter. 4. Ekspansi ekspor. Dan yang kelima, konsumsi dalam negeri. Yuk, langsung aja kita bahas satu-satu. Pertama, reformasi ekonomi tahun 1979. Di tahun 1950 sampai 1976, China masih dipimpin oleh Mao Zedong yang dikenal dengan pemimpin yang berideologi komunis, di mana sistem ekonomi negaranya dipegang kendali oleh pemerintah pusat, yang artinya China menjadi negara yang tertutup banget dari perdagangan internasional, dan pemerintah menjadi distributor tunggal dari segala aspek kebutuhan masyarakat China. Dan akhirnya kebijakan tersebut jadi nggak efisien, karena kebutuhan masyarakat semakin dinamis dan satu pemerintahan aja nggak sanggup buat menuhin permintaan masyarakat yang begitu banyak. Dan akhirnya pada tahun 1978, Mao Zedong tutup usia dan digantikan oleh Deng Xiaoping yang langsung membuat revolusi ekonomi China menjadi desentral dan mulai terbuka dengan negara-negara lain. Deng Xiaoping, orang yang memimpin reformasi ekonomi China serta kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga mengizinkan pendirian perusahaan swasta dan kewirausahaan. Seiring dengan itu, China juga membuka diri terhadap perdagangan internasional dan mengundang investor asing yang mau berinvestasi di beberapa negara China. Setelah memberlakukan revolusi ekonomi pada tahun 1979, pemerintah berhasil membuat kebijakan yang membantu masyarakatnya mendapatkan ekonomi yang stabil, dan pemerintah juga berhasil membuat sistem kebijakan yang baik. Lanjut ke faktor yang kedua, kebijakan investor asing. Dengan revolusi ekonomi tahun 1979, ngebuat banyak investor asing yang mau berinvestasi di China. Tapi, China juga nggak sembarangan ngebolehin perusahaan asing untuk investasi di China. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi oleh investor asing tersebut. Contohnya, investor asing harus ngebuka usaha mereka dengan bisnis joint venture atau kerjasama dengan perusahaan lokal, di mana perusahaan lokal itu berhak buat memimpin suatu proyek sekaligus dapetin transfer ilmu. Dan juga teknologi buat dipelajarin. Berkat cara ini, China bisa mempelajari dan memproduksi ulang teknologi-teknologi kunci yang sebelumnya dikuasain oleh beberapa negara-negara lain, kayak komputer, peralatan elektronik, alat komunikasi, bahkan teknologi militer. Dari sinilah muncul banyak perusahaan lokal China yang mampu memproduksi barang dengan level kualitas yang sama kayak negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang, tapi dengan harga produksi dan harga jual yang jauh lebih murah. Ketiga, kebijakan moneter. Seiring majunya perekonomian di China, akhirnya ngebuat Bank Sentral China mendapatkan likuiditas yang besar dari perusahaan-perusahaan lokal yang makin berkembang. Dengan modal ini, sejak tahun 1995, China terus beli obligasi pemerintah Amerika alias jadi negara peminjam hutang kepada Amerika. Awalnya,
Negara Amerika senang karena mendapatkan uang segar terus-menerus, karena perbedaan mata uang negara Amerika dan mata uang China yang sangat jauh. Tapi, hal inilah yang menjadi titik balik buat Amerika dengan perbedaan nilai mata uang China. Produk-produk China jadi makin murah di pasar internasional. Akibatnya, produk China makin menguasain produk-produk di dunia, ngalahin produk-produk pesaing dari negara maju yang dulu menjadi investor negara mereka. Satu persatu, negara industri seperti Jerman dan Jepang akhirnya tersusul sama penjualan ekspor China. Seiring dengan itu, kualitas produk barang-barang China makin bisa bersaing atau bahkan bisa nyamain kualitas produk kelas dunia. Tanpa terasa, seluruh dunia bergabung sama negara China. Dan seluruh negara di dunia gak bisa nyaingin nilai ekspor negara China yang kualitasnya produknya bagus tapi dengan harga yang ramah di kantong. Keempat, ekspansi ekspor. Dengan kebijakan moneter yang ngebuat harga produk murah banget di pasar internasional, tentunya China memanfaatkan itu untuk menjual produk secara besar-besaran ke pasar internasional. Tentunya China bisa dengan mudah memenuhi kebutuhan global dengan produk-produk yang bagus. Nggak kalah dengan produk-produk negara lain dengan kuantitasnya banyak dan harga yang murah. Hal ini semakin didukung dengan pemerintah China menghapus pajak ekspor dan menerapkan PPN 0% untuk produk yang diekspor keluar China. Hasilnya, pada tahun 2017, China itu menjadi negara nilai ekspor terbesar dengan nilai mencapai 2,4 triliun US dollar. Dan faktor terakhir adalah konsumsi dalam negeri. Mungkin kita semua sudah tahu kalau China menjadi negara populasi penduduk terbanyak di dunia. Artinya apa? Industri di China gak perlu khawatir kehilangan konsumen, karena seluruh populasi di China aja udah cukup untuk menuhin kebutuhan negara itu. Dengan begitu banyak industri lokal yang gak bingung buat cari pembeli, apalagi daya beli masyarakat China semakin meningkat seiring bertumbuhnya pendapatan negara tersebut. Hasilnya, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB real China tumbuh dengan laju rata-rata 9,5% setiap tahun, salah satu yang tercepat di dunia. Bahkan, sekitar 800 juta orang berhasil keluar dari kemiskinan. Bayangkan, dalam waktu kurang dari 40 tahun, China berubah menjadi ekonomi yang besar di dunia berdasarkan paritas daya beli. Perjalanan China dari negara berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama dalam 40 tahun terakhir adalah salah satu cerita sukses terbesar dalam sejarah modern. Namun, dengan tantangan yang ada di depan, kita akan melihat bagaimana China terus berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi global. Apa pendapat kalian tentang masa ekonomi China? Apakah negara kita bisa mengikuti jejak China untuk menjadi negara maju? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi ekspor menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mr. Eksportir, jasa ekspor terpercaya.